Karena begitu tiba-tibanya, bahkan Budi Ari selaku menteri yang dicopot itu, dia juga baru tahu itu pas 2:30 RDP itu di letupan istana. Jadi ada yang kecewa, bertanya-tanya, itu kenapa kok ketua umum kami dicopot begitu? Alasannya apa? Kami melihat gaya kepemimpinan Pak Prabowo, ya, itu Pak Prabowo saya yakin tidak akan mungkin, ya, tanda kutip, membuang, ya, Projo, relawan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kan memang Saya ada percaya. Bang di kabinet. Jokowi salah apa dengan kamu Prabowo? Kalau Anda membenci Jokowi, berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Dan Indonesia. ini tuh ada video yang sangat menarik ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman ya, ngamuk-ngamuk. Kenapa ngamuk-ngamuk? Ya, karena junjungannya atau idolanya ini dipecat, dicopot dari jabatannya sebagai menteri ya. Jadi mereka pada ngamuk-ngamuk. Nah ini tentunya bikin kita ketawa ya. Mau menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama saya mau katakan bahwa Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Nah ini mengatakan Pak Prabowo Anda jangan terlalu arogan katanya ya. Nah, Anda ini siapa gitu ya? Anda ini siapa? Terus Pak Prabowo itu siapa gitu ya? Kok mengatakan Pak Prabowo Anda jangan terlalu arogan gitu ya? Nah ini teman-teman ya, video ini nggak lama ya, paling cuma setengah menit lagi ya teman-teman, kita lanjut ya. Terlepas dari Anda itu hebat memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda. Idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Idola kami katanya ya, idola kami Budi Ari. Ya, Budi Ari itu adalah ikonnya termul-termul ini, berarti ikonnya relawan-relawan Jokowi ini, berarti gitu ya teman-teman ya. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua. Jokowi salah apa dengan kamu Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Aduh, kenapa ini ngamuk-ngamuk ya? Jokowi salah apa dengan Anda Prabowo katanya gitu ya? Jokowi salah apa katanya gitu ya? Ini kan kebijakan presiden gitu ya. Kok menanyakan Jokowi salah apa? Terakhir Anda minta tolong Jokowi, Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda, dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis minta kepada dia agar anaknya Gibran ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami. One man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Kami salah apa dengan kamu Prabowo? Ini kok malah jadi ngobok-ngobok Prabowo, masa lalunya diungkit-ungkit ya. Katanya mungkin pikiran dia itu mikirnya gini, jadi kalau nggak ada Jokowi kamu tidak akan jadi presiden, mungkin seperti itu ya. Dan ini kan sangat lucu sekali ya, Prabowo ini juga didukung banyak orang ya, banyak orang yang menanti-nanti Prabowo. Mungkin juga walaupun wakil presidennya bukan Gibran, itu saya yakin Prabowo itu terpilih kok. Nah oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya, video termul yang kedua ini ya, dari Projo. Ini ya juga ngamuk-ngamuk sama teman-teman, ngamuk-ngamuk dia. Iya, memang kami Projo, bahkan mungkin bukan hanya Projo, masyarakat juga
Tapi khususnya kami, karena ini ketua umum kami, ini memang sebetulnya speechless ya. Nggak tahu ngomong apa, karena begitu tiba-tibanya. Bahkan Budi Ari selaku menteri yang dicopot itu, dia juga baru tahu itu pas 2:30 RDP itu di telepon istana. Jadi speechless, kita nggak tahu ngomong apa. 1-2 hari kita hanya mengikuti perkembangan. Dia di bawah memang harus kita akuin biasa manusiawi. Ada yang kecewa, bertanya-tanya, itu biasa lah. Kenapa? Jadi Projo ini ya mau mengatakan bahwa masyarakat juga banyak yang kecewa karena Budi Ari dicopot seperti itu. Tentunya saya tidak kecewa ya Pak ya. Kok ketua umum kami dicopot begitu? Alasannya apa? Kami melihat sukses seperti saya bilang tadi, Kopdesnya sudah terbentuk 80.000 dan seterusnya. Nah, kalau ditanya tadi apakah berdampak ke relawan Jokowi, karena bisa dikatakan karena memang banyak yang bertanya. Tapi menurut seperti rapat kami tadi malam, nanti kita akan coba jelaskan. Karena kan khawatirnya kemudian nanti loyalitas terhadap pemerintahan saat ini kan kemudian jadi goyah kan. Memang sudah ada beberapa yang sangat keras ya, Bang Johannes itu, dan ada lah yang beberapa keras. Tapi menurut saya akan dijelaskan lah. Saya tadi sampaikan melihat gaya kepemimpinan Pak Prabowo ya, kemudian sejarah antara Projo, bagaimana Projo hubungannya dengan Pak Prabowo, bagaimana Budi Ari hubungannya dengan Pak Prabowo. Gerindra tahu persis itu. Pak Prabowo saya yakin tidak akan mungkin ya, tanda kutip, membuang ya Projo, relawan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Aduh, begitu pedenya katanya, saya yakin ya di pemerintahan Pak Prabowo tidak akan membuang Projo atau relawan Jokowi ya gitu ya. Itu katanya sangat yakin sekali katanya. Ya itu kan tergantung Pak Presiden nantinya kan gitu ya teman-teman ya. Itu tergantung Pak Presiden, kok Anda seyakin-yakinnya itu ya. Saya nggak ada Bang di kabinet merah putih Bang? Ya itu kan hanya simbol misalnya di pemerintahan. Tetapi kan banyak cara-cara mendukung, ikut mengawal pemerintahan ini banyak. Misalnya gimana? Ada posisikah yang sudah terfikirkan dari rapat kemarin begitu? Oh enggak. Kita nggak bicara posisi lah. Mendukung Tapi dari luar? Banyaklah cara mendukung. Bisa juga menjadi mata telinga masyarakat. Bisa juga di dalam. Di dalam ini kan juga tidak harus garis depan yang harus nampak selalu di media. Bahkan di pemerintahan jadi menteri kan nggak harus seperti itu. Tapi it's okay lah, memang ini kita hargai hak prerogatif presiden ya, beliau paling tahu ditempatkan di mana ini orang-orang kepercayaannya. Kemudian juga saya harus klarifikasi di sini. Kan sering dikatakan Noel karena relawan Jokowi, Budi Ari relawan Jokowi. Ini kan dua hal yang sangat beda. Kalau Noel kan jelas kasus. Jadi beliau terlempar dari kabinet itu bukan karena resapelnya bukan memang momentum resapel, bukan karena memang kasus ya. Nah, sedangkan Budi Ari kan memang momentum resapel tadi udah disampaikan analisa dari Bang Daniel. Jadi kalau kami melihat memang Presiden Prabowo melihat ini butuh keseimbangan politik baru. Nah, memang terbukti juga si Termol itu juga gak kooperatif juga. Buktinya kayak Sylvester Matutina juga tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Itu tidak bertanggung jawab. Ya. Nah itulah Termol itu memang seperti itu gitu ya. Ada saja itulah Termol. Ya, jadi yang harus ditempatkan ya, mana orang yang harus di sini, mana orang yang harus di sana. Nah, itu presiden yang paling tahu gitu. Sesimpel itu sih kami melihatnya. Presiden butuh keseimbangan politik baru. Ya di dalam kalau kata Bang Daniel tadi butuh akselerasi lebih cepat, it's okay. Itu sama aja. Jadi butuh yang mana yang lebih tepat menjalankan. Ini kan ada target-target tadi misalnya di Kementerian Koperasi sudah beda lagi. Tadi kalau bicara kelembagaan membentuknya bisa kenceng. Nah, ini bicara operasionalnya bagaimana? Mungkin presiden melihat seperti itu. Ya, tapi sekali lagi presiden yang paling tahu alasan itu. Ya, presiden. Jadi itu bingung ya, Termol kok ngamuk-ngamuk gitu ya. Ini dua Termol ya berarti ya, ngamuk-ngamuk ya. Yang satu katanya Budi Ari kenapa dicopot ya, katanya Budi Ari itu adalah ikon gitu kan, jadi orang terbaik katanya kan gitu ya. Nah
bahkan mengatakan Pak Prabowo ini ya katanya jangan arogan ya katanya gitu. Kenapa Budi Ari dicopot ya katanya gitu. Ya itu ya hak Pak Prabowo kan seperti itu ya. Jadi Anda itu tidak bisa ngatur-ngatur presiden ya. Kalau ini untuk yang terbaik, untuk kebaikan negara ya, kedepannya kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Pak Prabowo mau reshuffle berapa menterinya yang kira-kira kurang berkompetens ya, atau kurang baik ya kerjanya, ya kinerjanya kurang bagus ya, tentunya Pak Prabowo itu sangat luar biasa sekali. Justru kita ini apresiasi dan acungin jempol, Pak Prabowo ini berani mereshuffle menteri-menterinya. Nah, yang paling utama yaitu memang banyak yang minta gitu. Saya lihat komentar-komentar itu menteri-menterinya yang ada hubungannya Pak Jokowi itu harus diganti gitu ya. Agar apa? Agar masyarakat juga bisa merasakan kesejahteraan. Tentunya seperti itu. Karena apa yang dirasakan masyarakat saat ini tentunya semuanya tahulah bagaimana kondisi perekonomian saat ini. Masyarakat ini sedang susah-susahnya mencari rezeki, bahkan banyak sekali pengangguran dan banyak sekali orang-orang mau mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan itu sangat susah sekali gitu. Jangankan kok mau cari lowongan pekerjaan ya, bahkan karyawan ini banyak sekali yang dipecat-pecat, apalagi kok mau cari lowongan pekerjaan dari mana ya. Itu ya, biarlah perbaikan-perbaikan di kabinetnya Pak Prabowo ini siapa tahu kan bisa jadi masa depan buat kita ke depannya itu bisa lebih bagus ya, dan ekonomi semakin membaik dan lapangan pekerjaan juga semakin banyak ya, dan rakyat ini kan juga biar bisa merasakan ya, jangan hanya pemimpin-pemimpin, hanya pejabat-pejabat yang merasakan ya, kita juga pengen merasakan gitu ya, apa sih arti kesejahteraan tersebut gitu. Nah itu maunya itu masyarakat itu seperti itu, jangan hanya bayar pajak terus, kita cuma diiming-imingin bansos 1 bulan 600.000 gitu.